Lucifer, si raja dari semua raja setan, dulu punya posisi penting di surga. Tapi dengerin ini ya, dia langsung memberontak sama Tuhan dan kesombongannya bikin diusir dari surga. Bayangin, dari surga ke neraka dalam sekejap. Bagaimana kisah Arwarot ini? Dan tentu saja kalian juga akan menjadi bagian dari channel ini. Kalian adalah tim saya teman-teman. Jadi tonton terus video ini, dengerin, dan kalian tahu kenapa manusia itu mudah dirasuki oleh iblis? Karena nggak subscribe. Aku akan sedikit menjelaskan Lucifer atau Arwarot ini sebelum ke kisahnya. Lucifer ini adalah sebuah penamaan yang dipercaya oleh umat Kristiani, di mana Lucifer itu adalah malaikat yang jatuh ke bumi. Nah, di Islam sendiri Lucifer disebut sebagai Arwarot. Sering juga disamakan dengan malak, yang artinya malaikat dalam bahasa Indonesia. Tapi jangan kecewa dulu teman-teman. Di tradisi Islam itu, malak sebenarnya adalah bangsa setan yang diusir dari surga karena sombong dan gak mau sujud sama Adam yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi dahulu iblis termasuk penduduk surga, tetapi Tuhan mengetahui batin iblis yang dipenuhi kedengkian, hasad, kesombongan, dan kekufuran. Tuhan pun berkehendak menguji iblis. Dengan ujian akan terpisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Maka Tuhan menciptakan Adam alaihissalam dari tanah. Kemudian Tuhan memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Menariknya lagi, Arwarot ini juga sering dipanggil Falak. Itu menunjukkan kedudukan tingginya di neraka, yaitu rajanya Raja Iblis. Berbagai sumber menggambarkan dia sebagai setan yang sangat menakutkan dan ditakuti. Tapi perlu diingat, Arwarot bukanlah hantu atau setan yang suka mengganggu manusia dan cuma suka muncul buat bikin takut-takutan. Jadi, jangan salah, dia adalah setan yang super kuat dan menjadi raja dari pasukan setan di neraka. Dan inilah kisah Lucifer atau yang disebut dengan Arwarot. Ternyata guys, sebelum ada kehidupan kita sekarang ini, kehidupan para manusia, di mana manusia belum diciptakan pada waktu itu. Di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Jannah. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Dalam Islam, dahulu sebelum manusia diciptakan di dunia ini hanya ada jin atau iblis. Mereka makhluk yang diciptakan dari api. Pada awalnya iblis adalah salah satu jin yang sangat taat kepada Tuhan. Kehidupannya penuh dengan kesalehan dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Namun suatu ketika jin mulai saling menumpahkan darahnya di dunia. Pada akhirnya Tuhan mengirim nabi untuk bertujuan agar dunia menjadi damai. Nabi yang aku maksud ini juga nabi yang dari kalangan jin ya guys ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Makhluk jin ini juga membantai para nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan itu. Sehingga Tuhan mengirimkan tentara surganya yang dimana pimpinannya bernama Azazil. Perlu kalian tahu, di waktu sebelum ada kehidupan manusia, jadi di riwayat sebelumnya nama iblis itu belum ada, yang ada hanya nama Azazil. Azazil ini adalah pemimpin tentara dari surga, di mana dia memiliki 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat yang dipuji-puji dan memiliki kemampuan di atas rata-rata para jin dan selalu taat dan patuh menyembah Tuhan. Ya, pokoknya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian si Azazil ini berhasil membasmi jin yang saling menumpahkan darahnya yang ada di dunia itu. Di waktu manusia belum ada, singkat cerita, ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia yaitu Adam alaihissalam, Azazil ini menolak dan Tuhan menyuruhnya untuk sujud kepada Adam. Tapi apa yang terjadi? Azazil ini tidak terima dan tidak mau sujud kepada manusia. Karena Azazil merasa dirinya lah yang paling tinggi derajatnya daripada manusia tersebut. Sehingga Azazil merasa bahwa api ini lebih hebat daripada tanah. Kenapa dia tidak mau menuruti dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dan akhirnya si Azazil ini membangkang terhadap perintah Tuhan. Yang bikin dia jadi iblis berasal dari rasa sombong dan iri hati yang tumbuh di dalam dirinya. Dia merasa karena dia tercipta dari api, sementara Adam dari tanah. Jadi dia lebih hebat dan lebih mulia daripada manusia. Jadi bisa dibilang si Azazil ini nolak banget buat tunduk dan ngakuin keutamaan Adam yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, tentu aja Tuhan murka sama Azazil dan mengutuk dia jadi iblis yang kafir gara-gara keingkarannya itu. Akibatnya, Azazil ini diusir dari surga dan dihukum jadi musuh manusia. Penggoda menyesatkan mereka dari jalan yang benar, itulah tugas si Azazil ini.
Makanya si iblis ini bersumpah buat bikin masalah dan godain manusia terus-menerus sampai akhir kiamat nanti. Biar mereka jauh dari kebenaran dan terjerumus ke dalam neraka. Dari sinilah awal mula nama iblis itu tercipta. Tapi guys, Tuhan juga memberikan kesempatan buat manusia, buat kita, untuk menghadapi godaan si iblis dan menguji keimanan mereka. Di dalam Al-Quran memberikan petunjuk dan panduan buat melawan tipu daya si iblis dan jaga diri dari godaan dosa. Jadi manusia punya kebebasan buat milih jalan hidupnya sendiri dan dikasih kemampuan buat menghadapi godaan iblis dengan iman. Jadi itulah kesempurnaan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah Ar-Warad ini adalah Azazil yang dikatakan sebagai raja para iblis, yang orang Kristen menyebutnya sebagai Lucifer? Oke, kita manusia juga tidak dapat mengetahuinya. Yang pada intinya, apa tujuan Ar-Warad atau iblis ini memberi segalanya kepada manusia? Seperti apa yang terjadi kepada, mohon izin, kepada Kekak Anggi yang sedang viral saat ini. Dari yang saya tahu, yang sudah saya pelajari, yang saya imani dari agama saya sebagai muslim, pada dasarnya iblis itu dikutuk dan dilaknat Tuhan dengan memasukkan ke neraka selama-lamanya dan menjadikan ia sesat dan hina. Iblis memohon supaya Tuhan memberi kesempatan untuk menyesatkan anak cucu Adam dengan menjadikan perbuatan jahat menjadi baik menurut pandangannya. Dengan demikian, iblis akan menarik hati mereka, anak cucu Adam ini, sehingga tanpa disadari, supaya kita, keturunan Adam ini, terjerumus dan bergabung bersama iblis-iblis di neraka nanti. Jadi kalau kita pahami konsep Ar-Warad ini ya guys ya, kenapa sampai memberikan segalanya apa yang diinginkan oleh manusia? Cintai oleh salah satu raja iblis, apapun itu sebutannya Lucifer, Ar-Warad atau raja iblis, pada dasarnya kita manusia akan selalu dihasut dan diganggu oleh iblis. Bagaimanapun cara mereka, sama halnya kisah Nabi Adam dan Hawa yang jatuh ke dunia karena memakan buah khuldi yang ada di surga. Nabi Adam dan Hawa ini jatuh ke dunia itu kan karena tipu daya iblis. Kalau di Kristen diceritakan iblis itu di surga menjelma menjadi ular di pohon itu. Konsepnya sama, kita diberi segalanya sampai kita akan dijadikan permaisuri atau seakan-akan dijadikan manusia pilihan yang akan dijadikan istri raja jin, atau sampai bersarang di dalam tubuh manusia dan mengontrol perilaku dan emosional manusia itu sendiri. Tapi pada akhirnya itu adalah cara mereka. Iblis ini menginginkan tubuh manusia, jiwa manusia untuk dijadikan istri atau permaisuri yang padahal sebenarnya tujuan mereka adalah satu, mengajak manusia untuk masuk ke neraka agar kekal di sana. Kenapa? Karena kalau kita membahas tentang tujuan iblis di dalam keyakinan agama saya sebagai muslim dan aku mengimaninya, endingnya Ar-Warad ini nggak mungkin berkeluarga terus punya anak sama jiwa manusia, ya kan? Tidak lain iblis pasti akan mengajak manusia untuk masuk ke neraka atau menjadikan golongannya dengan cara apapun. Jadi intinya guys, kita harus waspada sama godaan-godaan yang datang dari iblis ini guys. Tapi jangan khawatir, karena kita juga punya kemampuan atau kekuatan buat melawannya dengan keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kita jaga iman dan takwa kita supaya bisa terhindar dari godaan dosa dan tetap berada di jalan yang benar. Itulah kisah atau cerita singkat menurut pengetahuan aku. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kalian dimudahkan rezeki dan dijauhkan dari godaan iblis ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.